Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Bu Arum akan menjelaskan materi IPA kelas 8 yaitu tentang pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana itu adalah segala sesuatu alat yang bisa mempermudah pekerjaan manusia. Nah, macam-macam pesawat diantaranya yang pertama adalah tuas, bidang miring, katrol, dan roda bergandar. Nah, di sini kita akan lebih fokus membahas tentang tuas dulu ya. Jadi, kembali lagi, pesawat sederhana itu sebuah alat tunggal yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Nah, yang pertama contohnya tadi adalah tuas. Jadi di sini ada gambar manusia atau seorang laki-laki sedang mengangkat batu. Tampak dia lebih kesulitan ya. Dan yang sebelah kanan itu ada sama, tapi batunya itu dia angkat atau dia pindah dengan menggunakan bantuan tongkat. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa dengan alat tuas yaitu tongkat itu bisa memudahkan pekerjaan. Jadi tuas atau pengukit adalah batang yang digunakan untuk mengukit, di mana dia punya 3 titik. Yang pertama titik tumpu, di mana dia adalah titik yang ada di tengah-tengah, atau bahasanya ini tuas yang jadi tumpuan. Untuk kuasa itu adalah gaya yang bekerja pada tuas. Beban itu adalah berat benda. Nah, seperti pada gambar, contohnya ini adalah jungkat-jungkit. Penggolongan tuas atau pengungkit berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu. Tuas itu digolongkan jadi 3. Yang pertama, golongan 1, tumpu yang di tengah atau titik tumpunya di tengah. Selanjutnya golongan 2 itu beban yang di tengah. Golongan 3 itu kuasa yang di tengah. Jadi kuasa itu adalah gaya usaha yang kita berikan pada suatu benda. Misal kita mengungkit, berarti tangan kita itulah yang kita jadikan sebagai kuasanya karena dia yang mengeluarkan tenaga. Selanjutnya ini adalah gambar contoh pengungkit golongan 1. Yang pertama jungkat-jungkit, titik tumpunya itu berada di batu tengah itu tadi. Jadi itu adalah titik tumpunya, di mana kedua anak yang sedang main jungkat-jungkit itu bisa jadi salah satunya adalah beban, salah satunya adalah kuasa. Selanjutnya gunting. Nah, titik tumpunya gunting itu adalah di tengah-tengah. Oke ya, jadi mur yang ada di tengah itu adalah titik tumpunya. Beban itu adalah benda yang mau kita potong atau kita gunting. Dan kuasa itu adalah di bagian pegangan yang akan kita berikan gaya, yang akan kita berikan tenaga untuk menggerakkan gunting. Nah, jadi ingat ya, kuasa itu adalah gaya yang akan kita berikan. Benda atau beban itu adalah segala sesuatu yang akan kita kenai gaya. Misal beban itu adalah kertas, kuku, dan lain sebagainya. Selanjutnya penjepit rambut, tang, oke ya, dan lain sebagainya, palu. Oke, ini adalah gambar untuk pengungkit golongan 1. Berikutnya pengungkit golongan 2. Pengungkit golongan 2 itu titik tumpunya itu tidak lagi di tengah. Jadi ingat ya nak ya, kalau golongan 1 titik tumpu yang di tengah, golongan 2 itu titik beban yang di tengah. Lihat gambar roda pengangkat batu itu ya, kan di situ ada rodanya ya, dimana dia itu bebannya itu ada di tengah. Roda itu sebagai titik tumpunya, kuasa itu adalah gaya dorong manusia yang akan memindahkan batu. Jadi di situ sudah tampak titik tumpu, beban, kuasa. Jadi urut kan, tumpu dulu, beban ada di tengah, baru kuasa. Jadi golongan 2 adalah tuas dengan beban yang ada di tengah-tengah antara tumpu dan kuasa. Selanjutnya contoh yang kedua adalah pemecah biji kemiri atau kenari. Jadi di sini titik tumpu itu umurnya itu tadi, beban itu alat yang tempat untuk menaruh
kemiri atau pala itu ditaruh di tengah. Kuasa itu adalah alat yang tempat dimana kita akan menaruh tangan kita untuk memberikan gaya sehingga kenari atau pala itu nanti bisa pecah. Oke ya. Jadi di sini ada beberapa contoh di sebelahnya. Oke ya, sudah tampak jelas. Salah satunya ada pemotong kertas, pembuka botol minuman dan lain sebagainya, handle rem dan roda. Oke ya. Selanjutnya pengungkit golongan 3. Pengungkit golongan 3 ini yang ada di tengah adalah kuasanya, artinya tangan kita yang bekerja atau gaya yang kita berikan itu ada di tengah-tengah. Contohnya adalah staples. Staples itu bagian murnya atau pirnya itu kan ada di bagian ujung, bagian belakang. Kuasa itu yang kita pegang, yang kita tekan, kita berikan gaya itu adalah di tengah-tengahnya. Sedangkan beban yang mau kita staples itu di ujungnya. Berarti urutannya adalah titik tumpu, kuasa, beban. Yang harus kamu tekankan adalah kuasa yang ada di tengah atau tangan usaha kita, gaya yang kita berikan itu ada di tengah, gitu ya. Contoh yang lain adalah cangkul, terus penjepit jerawat, pinset dan lain sebagainya, staples, sekop. Oke ya. Nah, ini untuk penjabaran jungkat-jungkit untuk rumusnya, di mana dari gambar tersebut ilustrasinya kita ketahui W itu ibaratnya balok, di mana dia kita anggap sebagai bebannya untuk memindahkan batu, misal seperti contoh pada awal slide. Beban itu kita simbolkan dengan W karena W itu weight itu kan berat, beban. Itu satuannya Newton. Selanjutnya gaya itu kuasa yang kita berikan, kekuatan yang kita berikan itu juga satuannya Newton. Berikutnya LB itu lengan beban, singkatan dari LB itu lengan beban. Jadi panjangnya tongkat dari titik tumpu ke beban, itulah LB. Sedangkan LK adalah panjangnya tuas kayak dari titik tumpu ke kuasa atau ke tangan manusia yang memindahkan batu tadi atau si beban itu. Nah, untuk rumusnya ini adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Bu Arum harapkan kalian bisa membuat singkatan. Contohnya, ini biar memudahkan ya. WLB sama dengan FL kali FLK itu gini. Walabi sama dengan falak. Nah, itu jauh akan lebih membuat kamu mudah mengingat. Tujuannya apa? Biar nggak ketukar, nak. Karena W itu partnernya LB, F itu partnernya LK. Jangan dibalik-balik, jangan diselingkuhi mereka. Jangan ditukar, karena nanti hasilnya akan salah kaprah. Jadi diingat-ingat ya, walabi sama dengan falak. Nah, seperti itu. Dimana W tadi berat, LB lengan beratnya, lengan yang bebannya, F-nya itu gaya kuasanya, LK itu lengan kuasa, seperti itu. Oke ya, untuk contoh soalnya insya Allah kita akan bahas dalam kelas agar lebih memudahkan kalian dalam memahami materi dan menerapkan rumus. Jadi ingat ya, ini masih part 1, jadi hanya membahas tuas. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.